Spanyol sama Portugal. Aduh. Hai guys, selamat datang di channel saya Dre Satria. Hari ini saya agak sedikit gregetan guys, karena saya akan bahas grup D, E, dan F di Euro 2020 ini. Grup D, E, dan F ini itu tidak semudah diprediksi seperti grup ABC guys. Kok grup ABC ini kan di atas kertas kayak tim Italia, Belgia, dan Belanda ini di atas kertas kan memang mereka seharusnya gampang dengan mudah bisa lolos ke babak selanjutnya, dan emang benar di atas kertas mereka dijagokan dan mereka juga perform dengan baik sehingga akhirnya Italia, Belgia, dan Belanda ini benar-benar lolos ke babak selanjutnya. Sedangkan untuk grup D, E, dan F ini tim-tim yang seharusnya di atas kertas itu bisa dengan mudah lolos ke babak selanjutnya, mereka itu nggak perform dengan baik gitu guys. Jadinya grup D, E, dan F ini bikin saya senewen, bikin saya gregetan guys. Oke, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih bagi kalian semua yang sudah subscribe channel saya. Terima kasih atas dukungan kalian, terima kasih kalian sudah setia menonton video-video dari saya. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu ya guys, supaya saya itu semakin semangat dalam mengembangkan channel ini. Oke, kita mulai bahas dari grup D dulu ya guys. Grup D ini tuh ada Inggris, Kroasia, Skotlandia, sama Ceko guys. Ini kan kalau di atas kertas itu kan Inggris sama Kroasia itu tuh seharusnya bisa dengan mudah lolos ke babak berikutnya, karena Skotlandia dan Ceko itu tidak sekuat Inggris dan Kroasia. Tapi malahan guys, Inggris sama Kroasia ini itu bener-bener kesulitan guys, mereka susah menang. Oke, kita bahas untuk tim Inggris ya guys. Tim Inggris ini tuh saya baru tahu guys kalau banyak sekali orang Indonesia itu yang menjagokan Inggris guys. Banyak sekali orang Indonesia itu yang suka dengan Inggris guys. Saya juga nggak tahu kenapa, karena ya mungkin Liga Inggris itu populer di Indonesia. Tapi kalau menurut sejarah itu guys, Inggris itu dari tahun 1988 itu nggak pernah juara apapun gitu. Dan tim Inggris ini guys itu mainnya bener-bener kurang meyakinkan guys. Bayangkan aja kemarin itu seri lawan Skotlandia itu guys, itu Harry Kane yang biasanya di Tottenham itu dia pemain yang bagus, dari Liga Inggris tuh jadi top scorer, tapi di tim Inggris ini guys, Harry Kane tuh bener-bener kayak nggak punya gigi guys. Apa yang nggak punya gigi? Taring guys, nggak kurang tajam gitu guys. Kayak Harry Kane ini tuh nggak setajam biasanya guys, jadi kurang menggigit gitu Harry Kane guys. Jadi Harry Kane itu seperti nggak kelihatan sama sekali di tim Inggris ini guys. Di dua pertandingan awal Inggris ini guys itu Harry Kane bener-bener nggak kelihatan. Yang agak mendingan tuh paling Foden sama Mason Mount, tapi ya so-so lah. Mason Mount itu kan bagusnya kan juga tembakan-tembakannya dari jarak jauh, tapi ya masih belum begitu bagus juga. Foden juga ya kayak gitu guys. Jadi Inggris ini kurang greget guys, apalagi Harry Kane tuh sudah nggak tajam nih di Inggris. Nggak tahu kenapa, padahal di Tottenham dia tajam, di Inggris ini nggak tajam gitu guys. Tim Inggris ini kalau menurut saya juga jeleknya itu di tengah guys. Nggak ada supply bola ke Harry Kane yang enak gitu guys. Jadinya lini tengah ini tuh Mason Mount tuh ya cenderungnya dia tuh dribbling dan tembak. Jadi dia nggak mensuplai bola ke Harry Kane gitu guys. Apalagi Sterling itu ya juga angin-anginan juga ya. Jadi lini tengahnya itu nggak ada penyerang tengah yang bisa memberikan suplai bola, bisa mengalirkan bola ke depan. Makanya Inggris itu di Euro 2020 ini tuh sering buntu guys. Penyerangnya, tengahnya juga buntu semua. Terus kita pindah ke Kroasia. Kroasia ini kan juga punya pemain-pemain yang bagus guys. Itu seperti depannya ada Rebic, terus ada Luka Modric, ada Kovacic, ada Ivan Perisic yang di Inter, terus di belakangnya ada Lovren, ada Vida.
itu kan pemain-pemain berkualitas guys, tapi tetap juga permainannya juga masih belum begitu bagus guys. Dan kemarin juga seri 1-1 lawan Ceko. Mana kalau menurut saya nih Ceko ini yang secara mengejutkan, meskipun pemain-pemain mereka itu kurang berkualitas dibandingkan Inggris dan Kroasia, Ceko ini secara mengejutkan itu malah tampil bagus guys. Malah ada satu di grup D ini itu ada muncul satu pemain baru yang cukup bagus dari Ceko yang bernama Patrick Schick gitu guys. Patrick Schick itu kemarin dia pas lawan Skotlandia itu bikin gol dari hampir tengah lapangan guys. Jadi Patrick Schick ini merupakan mungkin bakat yang bagus di Euro 2020 dari Ceko guys. Jadi di grup D ini saya masih mengharapkan Inggris bisa jadi juara grup guys. Dan runner up-nya ya kemungkinan kalau nggak Kroasia itu Ceko guys. Asalnya sih Kroasia, tapi Kroasia kok saya mulai meragukan. Mungkin ya bisa jadi kalau nggak Kroasia Ceko. Oke, kita langsung ke grup E ya guys. Grup E ini juga sama bikin saya senewan juga kan. Sama juga bikin saya gregetan guys. Grup E ini tuh diisi oleh Spanyol, Swedia, Polandia sama Slovakia guys. Kalau kalian lihat komposisi dari grup E ini guys, seharusnya kan Spanyol itu mestinya dengan mudah jadi juara grup guys. Tapi ya ini Spanyol ini guys, aduh begonya guys. Di pertandingan pertama lawan Swedia bego, lawan Polandia kirain saya bisa lebih baik, tapi ya sama begonya guys gitu guys. Mereka itu sering ngoper di tengah-tengah gitu guys, tapi nggak nembak-nembak ke depan gitu guys. Jadi penguasaan bola itu selalu menang, tapi mereka cuma ngoper di tengah. Terus habis itu apalagi Pedri itu selalu ngoper ke Jordi Alba aja gitu guys. Jadi Pedri ngoper ke Jordi Alba, jadi kan otomatis mereka serangannya tuh dari sayap sering banget gitu, dan akhirnya dari sayap tuh crossing ke tengah dan nggak ada yang bisa nyiptain gol guys. Ya Morata, saya ini sudah capek ya ngomongin tentang Morata ini. Saya sudah bilang kok saya nggak suka pemain ini, tapi gimana lagi, Luis Enrique itu percaya banget sama Morata gitu guys. Dan Morata ini juga sama fansnya sendiri, fans Spanyol itu juga dibu gitu guys, nggak disukai juga. Tapi ya gimana guys, masih terus dipasang terus gitu guys. Dan Spanyol nih penyerangnya benar-benar bego banget. Tengahnya ini guys, andai kan Spanyol itu punya satu pemain tengah yang bisa merobek pertahanan parkir bus guys, itu bisa membuat perbedaan guys. Tengahnya itu nggak ada bener-bener tengah yang bisa punya skill baik merobek pertahanan gitu guys. Jadi ya bola itu selalu Pedri ngoper ke Jordi Alba di samping, jadi ngoper ke samping, ngoper ke tengah gitu, crossing kayak gitu, itu nggak efektif guys. Apalagi Morata itu berkali-kali dapat peluang yang nggak gol juga itu guys. Aduh, padahal gawangnya sempat kosong juga nggak gol guys. Itu kakinya pengkor guys Morata. Sudahlah, saya kasihan lihat Morata ini dihina-hina, diejek-ejek oleh semua orang gitu guys. Tapi ya gimana, saya sebagai penggemar Spanyol guys, saya sudah mulai hopeless dengan Spanyol kok. Permainannya seperti ini terus guys, dan sudah 2 pertandingan seperti ini terus dan nggak ada perubahan. Saya tuh hopeless guys sama Spanyol, nggak bakal bisa jadi juara kok gini guys. Tengahnya tuh nggak ada pemain kreatif yang bisa merobek pertahanan musuh guys. Jadi selalu main sayap, penguasaan bola menang, oke lah penguasaan bola menang, tapi bola itu cuma di tengah, dioper-oper ke belakang, ke samping, nggak ditembakin ke gawang guys. Aduh payah deh, Spanyol ini saya benar-benar kecewa guys. Dan justru di grup E nih guys, yang mulai menonjol, yang lumayan bagus tuh malah Swedia guys. Swedia tuh kemarin berhasil menahan imbang Spanyol, terus kemudian mereka akhirnya juga menang lawan Slovakia guys. Asalnya di grup E ini saya menjagokan Polandia guys, tapi kok Swedia ini lumayan oke juga guys. Dan di Swedia ini ada satu pemain yang
di Euro 2020 ini cukup menonjol, yaitu Alexander Isak guys. Ini pemain muda baru berumur 21 tahun dan di Euro 2020 ini bakatnya kelihatan guys, yang bernama Alexander Isak dari Swedia. Jadi di grup E ini ya saya masih berharap, saya masih kepengen gitu guys, saya masih punya harapan supaya Spanyol tuh masih bisa juara grup. Dan yang kedua yang untuk menemani Spanyol di runner up itu Swedia guys. Oke, grup terakhir yang saya akan bahas yaitu grup F. Grup F ini itu orang-orang bilang ini adalah grup neraka, karena grup F ini itu berisi Hungaria, Portugal, Prancis, dan Jerman guys. Dan seperti video saya sebelumnya guys, kalau kalian lihat saya di video sebelumnya di gelaran Euro 2020 ini, saya itu menjagokan Prancis guys sebagai juara di Euro 2020 ini, dan saya masih punya keyakinan kok Prancis itu bisa juara grup di grup F ini guys. Ya, karena kemarin Prancis itu berhasil mengalahkan Jerman, terus kemudian Prancis malahan seri melawan Hungaria guys. Jadi Prancis ini memang belum menunjukkan kualitas mereka, jadi permainan mereka itu masih belum bagus guys. Tapi saya masih percaya kok Prancis bisa jadi juara grup F ini guys. Dan Prancis ini kan kualitas pemain juga bagus guys. Jadi ada di tengah ada Kante, ada Pogba, di depannya itu meskipun masih buntu, masih belum bikin gol yaitu Benzema sama Mbappe, tapi saya sih masih percaya Prancis itu bisa juara grup F ini guys. Terus tim kedua yang akan menemani Prancis lolos ke babak selanjutnya, kok prediksi saya, menurut saya sih Jerman guys. Karena kemarin tuh guys Portugal lawan Jerman itu guys, itu Portugal tuh bener-bener diporak-porandakan guys sama Jerman. Jadi Portugal itu kalah segala-galanya guys. Jadi penguasaan bola kalah, shot on target kalah, secara permainan juga kalah guys. Jadi Portugal ini bener-bener babak belur, bener-bener diporak-porandakan, diobrak-abrik sama Jerman guys. Jadi Jerman itu sejak kalah dari Prancis kemarin, mereka lawan Portugal itu bener-bener memperbaiki performa mereka, dan mereka benar-benar menang dengan sangat meyakinkan, meluluh lantahkan Portugal nih guys. Makanya saya menjagokan Jerman untuk menemani Prancis lolos ke babak selanjutnya guys. Ya, yaitu adalah prediksi saya untuk grup D, E, dan F guys. Ya, ini grup yang kalau menurut saya sih secara di atas kertas tuh seharusnya tim-tim unggulan tuh bisa menang, tapi malah mereka tuh nggak perform. Kayak Inggris, Kroasia, Spanyol, Portugal tuh mereka semua tuh nggak perform seperti selayaknya, seperti seharusnya guys. Jadi di grup D, E, F nih cukup bikin saya kecewa, bikin saya greget guys. Nggak seperti grup A, B, C yang lebih gampang gitu guys untuk diprediksi. A, B, C ini kan Italia, Belgia, Belanda ini kan benar-benar dengan mudah lolos karena tim-tim lainnya tuh di bawah mereka, dan di atas kertas mereka juga memang layak lolos gitu guys, dan performa mereka juga memang layak lolos dan mereka perform dengan sangat baik gitu guys. Oke, ini sedikit tambahan ya guys, ini bercanda aja ya di akhir video ini. Kalau kalian itu lihat Euro itu gregetan guys, kalau lihat Euro 2020 ini kurang merasa terhibur guys. Itu kalian cobalah lihat Copa America guys. Copa America itu kok kalian lihat Brasil guys, kalian lihat tim Brasil bermain guys, itu bagus banget guys. Kok apalagi kalau kalian fans dari Brasil guys, itu permainannya bagus banget. Jadi mereka menyerang, menguasai bola, bisa bikin gol gitu. Jadi kok kalian lihat Copa America, khususnya lihat pertandingan Brasil, mungkin hati kalian akan senang sedikit gitu guys. Oke, terima kasih sudah menonton video saya sampai habis. Kalau kalian belum subscribe channel saya, silahkan subscribe dulu ya guys, supaya saya semakin semangat dalam mengembangkan dan memajukan channel ini. Terima kasih ya guys. Kita ketemu lagi di video saya selanjutnya. Ciao.